Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita selaku seorang muslim telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan perasaan. Dengan dua perbuatan, dua anugerah tersebut, kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Namun terkadang hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, anugerah yang Allah berikan kepada kita, apakah berupa akal pikiran, apakah berupa hati dan perasaan, terkadang tidak digunakan untuk hal yang semestinya, sehingga perbuatan dosa, perbuatan maksiat berlaku pada diri kita, berlaku pada mata dan tangan kita, berlaku pada pikiran dan hati kita. Dan di antara dosa-dosa tersebut yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang berbunyi, salasun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan, tiga kelompok manusia yang nanti tidak diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, dan Allah tidak memandang kepada mereka dengan pandangan rahmat dan sayangnya. Namun sebaliknya, untuk tiga golongan ini ada azab yang begitu pedih Allah peruntukkan untuk mereka. Apa tiga golongan tersebut? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Awaluhum syaikhun zani. Yang pertama yaitunya syekh, orang tua yang melakukan perbuatan zina. Yang kedua, malikun kadzdzab, seorang penguasa, pemimpin yang berdusta. Dan yang ketiga yaitunya ailul mustakbir, orang miskin dan bersifat sombong. Dari ketiga ini, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang pertama, yaitunya syaikhun zanin, orang tua yang melakukan perbuatan zina. Mengapa ini lebih didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang perbuatan dosa yang lain yang dua yang mengiringinya? Dikarenakan hadirin dirahmati Allah, dosa zina adalah tiga dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama yaitu syirik, yang kedua yaitu dosa membunuh, dan yang ketiga adalah dosa perbuatan zina. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingatkan kepada kita, la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahisha, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah sekeji-keji perbuatan, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Di dalam ayat ini, jangankan melakukan, mendekati perbuatan yang akan membawa kepada perbuatan zina pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan perbuatan zina, maka keluarlah
dari jiwanya, dari dirinya keimanan, yang kemudian keimanan itu bagaikan payung menayungi kepalanya. Rasulullah SAW amat tegas memperingatkan kepada kita, tidak bisa dikatakan seseorang itu beriman dengan kata lain iman telah diangkat oleh Allah dari dirinya ketika seseorang itu melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah, subhanallah. Bagaimana keadaan seseorang hadirin yang dirahmati Allah ketika dia melakukan perbuatan zina? Allah tak akan berbicara dengan mereka, Allah tak akan memandang mereka. Justru Allah mempersiapkan kepada mereka azab yang begitu pedih. Imam Ali karamahullahu wajhah menjelaskan, ketika di yaumil mahsyar kelak, di hari kiamat kelak, orang-orang akan mencium bau amis yang begitu busuk sehingga mengganggu seluruh orang ketika itu, dikarenakan bau busuk yang begitu menyebar di antara mereka. Kemudian ada suara yang menyeru, apakah kalian tahu dari mana bau busuk ini berasal? Orang-orang menjawab, demi Allah kami tidak tahu dari mana bau busuk ini berasal, tetapi bau busuk ini telah mengganggu ketenangan kami. Kemudian dijelaskan hadirin yang dirahmati Allah, bau busuk itu berasal dari kemaluan orang-orang yang melakukan perbuatan zina di dunia. Kemudian dia belum sempat untuk bertaubat, kemudian ajal telah menjemputnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah Ta'ala dari perbuatan zina ini, baik zina yang kita lakukan secara terang-terangan maupun zina yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, baik zina yang kita lakukan dengan fisik zahir badan kita maupun zina yang kita lakukan dengan hati dan pikiran kita. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, yaitunya malikun kadzdzab, orang yang tak akan diajak berbicara kemudian dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat, yaitunya seorang penguasa, seorang raja, seorang pemimpin yang melakukan kedustaan atau kebohongan. Mengapa ini dijadikan yang nomor 2? Kita tahu sesuatu hal yang menjadikan seseorang menjadi penguasa atau pemimpin didasari oleh kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka, yang mesti ada pada diri seorang penguasa, yaitunya kepercayaan. Namun ketika seorang penguasa, seorang pemimpin telah mengkhianati apa yang diamanahkan oleh masyarakat kepada mereka, seorang pemimpin telah mengkhianati apa yang mesti ada pada dirinya, yaitunya sifat dusta. Ini adalah sebuah perbuatan dosa yang amat besar, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, yaitunya ailun mustakbir, orang miskin yang bersifat sombong. Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah murka kepada mereka, namun di antara mereka ada kemurkaan Allah yang lebih. Yang pertama, Allah murka kepada pelaku perbuatan fasik.
Allah murka kepada orang yang melakukan perbuatan fasik, yaitunya perbuatan dosa. Namun Allah lebih murka kepada orang tua yang berlaku fasik. Kemudian Allah murka kepada seseorang yang sombong dan takabur, tapi Allah murka kepada orang miskin yang takabur. Yang ketiga, Allah murka kepada orang yang bakhil, dan Allah lebih murka kepada orang kaya yang bakhil. Kemudian 3 golongan yang Allah cintai, dan Allah lebih cintai sebahagian di antara mereka. Pertama, Allah mencintai orang-orang yang berlaku taat kepada Allah, tetapi Allah lebih cinta kepada anak muda yang berlaku taat. Yang kedua, Allah cinta kepada orang-orang yang tawadu, yang berendah hati, dan Allah lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Yang ketiga, Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah, namun Allah lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat, terutama yang disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan. Yang pertama, dari perbuatan zina. Dalam sebuah doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allahumma inni a'udzubika minal maksiyati wa asbabiha. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, berlindung kepadamu ya Allah, daripada perbuatan maksiat dan sebab-sebab dari maksiat tersebut. Dan aku bermohon berlindung kepadamu ya Allah dari tertancapnya kecintaan kepada maksiat itu, sehingga engkau mengganti cinta kepada maksiat dengan cinta kepada taat. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang Jumat hari ini. Semoga Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun.